temanya pada malam berbahagia ini. Namun sebelumnya kami dari pengurus Masjid Jamil Cengkareng ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama sekali, bahwasanya alhamdulillah seperti yang kita lihat pada saat yang berbahagia ini di Masjid Jamil itu sudah terpasang di saf-saf kita ini adalah sedekah daripada seorang hamba Allah itu Haji Idris Hanafiah. Dan selanjutnya kemarin itu banyak sekali jamaah yang menanyakan ke kami pengurus masjid, kira-kira itu ada 4 saf lagi. Nah itu kemarin, ini dalam hal ini juga kami menyampaikan, ini kami menjawab dari pertanyaan memang kata Allah kemarin ada yang bertanya saya Ustaz, kira-kira itu berapa 1 meter? Ukuran kami ini menyedekahkan untuk Masjid Jamil. Saya sampaikan itu kurang lebih 600.000 rupiah. Siapa tahu nanti para jemaah sekalian itu ada di lantai 4 saf lagi. Barangkali ada yang mau nyumbang, silakan. Itu adalah memang jelas yang kemarin itu sedekah dari yang kemarin ini semuanya dari Haji Idris Hanafiah yang bertempat di Gandelan Cengkareng. Dan para jemaah yang ingin menyumbang sedekah nanti boleh menghubungi kami pengurus Masjid Jamil Cengkareng dan Semanggi. Kemudian hadirin yang berbahagia, tidak mesti ambil per meter, bayang aja. iya, boleh. Seperti kata Ustaz, tidak harus mengambil per meter, boleh berapa yang ada, 1/2 meter, 1/4 meter dan lain sebagainya. Ini menurut daripada Ustaz. Baik hadirin yang berbahagia, insya Allah sesuai dengan ketentuan bahwasanya hari Sabtu pertama Ramadan seperti biasanya ada pelaksanaan pertama sekali yaitu malam Sabtu kita mulai sholat tarawih beserta witirnya di Masjid Jamil sebagai pelaksanaan biasanya. Jadi untuk menghemat waktu kepada guru kami pada malam berbahagia ini adalah malam penutup daripada pengajian, dan insya Allah nanti kita akan juga menutup dengan doa. Kepada guru kami kesahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Jemaah salat maghrib dan isya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengingat bahwa dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan yang paling mulia dalam setahun, dan kemuliaannya menyebabkan diampunkan dosa-dosa, dimudahkan masuk surga, dipersulit untuk masuk neraka. Maka malam ini sebagai malam penutupan pengajian, kita ambil kesempatan untuk belajar kembali adab-adab di dalam Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun tidak mungkin kita membahas seluruhnya, tidak mungkin kita membahas dari mulai syarat wajib, syarat sah, rukun, perkara yang membatalkan, itu perlu dibaca ulang sendiri. Namun karena tema kita memang di setiap malam Senin itu belajar tentang adab, akhlak, yang sunnah-sunnah, maka malam ini kita hanya membatasi pembahasan tentang perkara-perkara yang disunnahkan atau yang menjadi adab dalam Ramadan. Baik, yang pertama
masuklah ke dalam Ramadan dengan niat yang tulus, ikhlas, dan berbahagia dengan datangnya Ramadan. Dan ini menunjukkan iman kita. Jadi jangan ada di dalam hati bersitan Ramadan itu membuat penderitaan. Jadi jangan sampai di dalam pikiran begitu mendengarkan berapa hari lagi Ramadan, 5 hari lagi, maka dia terbersit di hatinya, kak puasa dong, ikut fikir dong puasa tapi itu jangan sampai ada sedikit pun di hati rasa tak senang. Berbahagialah dengan datangnya perintah Allah, karena Allah ketika mendatangkan Ramadan itu bukan untuk membuat Allah yang bahagia, bukan untuk meninggikan derajat Allah, karena Allah sudah maha tinggi, Allah maha segala-gala. Datangnya Ramadan hanya untuk mempermudah kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi nikmati Ramadan itu dimulai dari awalnya. Dan ini penting. Walaupun begitu, ada hadis yang sebenarnya hadis ini lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis itu sering kita dengarkan, yaitu yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, haramallah jasadahu minan nar, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu hadis itu maknanya benar, namun derajat hadisnya lemah, jadi tidak bisa jadikan sandaran. Tapi disuruh berbahagia dengan datangnya perintah Allah, itu sesuatu yang benar. Kemudian setelah masuk Ramadan, sunnah berikutnya adalah adab berikutnya, ikuti semua petunjuk Allah dan Nabi dalam menjalankan Ramadan. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Apa di antaranya? Jadi ikuti. Waktu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan apa itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman, kebenaran, dan mereka yang bisa menunjukkan. Nah, siapakah mereka? Nanti dalam ayat lain baru disebutkan oleh Allah, yaitu minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi. Siddiqin, yang membenarkan nabi, artinya semua dari nabi dia benarkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, dia tak ada keraguan pada Nabi sedikit pun. Makanya Abu Bakar ini punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Wasyuhada, dan ikuti jalannya orang-orang yang telah memilih jalan syahid. Ini suruh ikut. Jadi di mana ada kesempatan untuk syahid, ikutilah jalan itu. Kemudian Allah sebutkan wa hasuna ulaika rafiqa, dan semua mereka adalah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya pendamping. Makanya mengikuti jalan Nabi dalam menjalankan Ramadan itu kita telah berada di siratal mustaqim. Jadi jangan ikuti perasaan diri, ikuti jalan yang ditunjuk oleh Nabi. Apa saja Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang pertama, perkara yang sederhana. Dalam Ramadan disunnahkan untuk bersahur. Sederhana. Kita tahu semua sahur itu kita makan sahur. Tetapi beda sahurnya orang berilmu dengan sahurnya orang yang hanya sekedar ingin sahur. Sahurnya orang berilmu, dia meniatkan sahurnya karena Nabi yang menyuruhnya, bukan karena ingin menguatkan badannya. Kan kita sering salah kasih nasihat. Kita kasih nasihat untuk anak kita, anak bangun makan sahur. Ini makan sahur banyak-banyak biar badanmu kuat puasa. Itu nasihat yang salah. Karena itu hanya akibat dari musabbab.
Belum tentu pun makan sahur itu menjadi badan kuat. Makin banyak makan biasanya makin lemah. Jadi makan sahur yang bernilai itu yang mana? Niatkan di hati nak, atau nasihati nak, bangun makan sahur. Nabi kita suruh makan sahur. Nasihat itu Pak kadang-kadang jarang kita dengarkan. Nak, sahur. Nabi kita suruh makan sahur. Jadi kita ikut ini bukan karena keperluan kita ke sahur, karena ada sebahagian kita mampu untuk puasa tanpa sahur. Tapi tetap kalau kita ikut Nabi, walaupun kita tidak suka bersahur, sahur demi bisa mengikuti Nabi. Orang yang suka dengan mengikuti Nabi-Nya, apa janji Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau betul-betul cinta kita ke Nabi, semua gerakan Nabi, fi'liyahnya, qauliyahnya, takririyahnya, kita ikuti, kita ini kan orang yang dianggap mencintai. Makanya salah satu petunjuk paling awal adalah bersahurlah karena Nabi suruh. Ini payah rubah niat yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Umar bin Khattab ketika berjalan di depan Hajar Aswad, beliau berkata kepada Hajar Aswad, kalau aku tak melihat engkau dicium oleh Nabi, sungguh lan uqabbilah, sungguh aku tak akan pernah menciummu. Jadi Umar mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya, tapi karena mengikuti Nabi. Yang perlu ada pilah dan pahit. Karena hari ini kita sahur kadang-kadang bukan karena mengikuti Nabi, cik mengedra tu. Ya. Makanya ini perlu dipisahkan ilmu dengan hanya sekedar ibadah. Padahal sederhana, tapi banyak yang salah niat. Nah, jadi oleh karena itu dalam Ramadan itu, walaupun tak mampu bersahur, ada orang begini, mak dong, nak biasa dong sahur, muntah. Ada orang tak biasa masuk makanan di waktu pagi-pagi sekali. Dia biasa. Walaupun begitu, apa kata Rasulullah? Tasaharu walau jur'atan ma. Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk. Ya. Gelas taruh air sedikit saja, minum. Seteguk saja pun itu sudah sahur. Jadi sahur tu tak mesti pakai rendang yang sudah kita persiapkan dari mak megang. Tak mesti, Pak. Seteguk air yang penting Nabi suruh sahur, dia sudah sahur. Nah, kemudian apa efek akibat daripada sahur karena Nabi? Di situ Nabi membuka kuncinya. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah engkau karena di dalam sahur ada keberkahan. Maka muncul keberkahan. Keberkahan itu apa? Kebaikan yang banyak. Kita tahu kita berkah kalau banyak melakukan kebaikan. Kita tahu harta kita berkah kalau banyak melakukan kebaikan. Karena ada orang salah memahami berkah. Yang bak pegah dro, alhamdulillah ustaz, hidup hantam sakit. Saya tak pernah sakit selama ini. Saya tak pernah terkena darah manis. Apalagi saya memang tak manis. Atau kemudian saya pun tak pernah kena kolesterol. Dia bilang, ini berkah badan saya ni. Salah, berkah itu bukan tak pernah sakit, tetapi banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh badan. Kaki melangkah ke masjid tak berat, tangan memberi menolong tak berat dia menolong. Yang kamu mulai berkah badan, banyak kebaikan. Jadi bukan hanya sakit, malah kalau tak pernah sakit, itu hati-hati tu. Mungkin Allah tak sayang lagi. Karena ciri-ciri orang sayang Allah banyak sakitnya. Diampunkan dosa, sedikit masalah diampunkan dosa. Apalagi dia diiringi dengan sabar. Makanya jangan merasa berkah kalau tak pernah sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tak pernah sakit, berusahalah untuk sakit. Nah, urun pegah ni, alhamdulillah ni saya kalau harta insya-Allah banyak sekali saya diberi oleh Allah. Ni harta saya ni kerana keberkahan Allah beri. Salah. Harta yang berkah, harta yang selalu memunculkan kebaikan. Ingat kalimat barakah itu definisinya ziyadatul khair atau kasratul khair, banyaknya kebaikan. Makanya bagaimana kita tahu Ramadan kita berkah tak berkah? Banyaknya kebaikan yang dilakukan dalam Ramadan, mulai dari jam 4 malam
tiba-tiba terbangun begitu saja, salat tahajud, lalu baca Quran, lalu sahur, habis sahur dengarkan ta'lim, setelah itu menunggu salat duha, baca Quran, lalu kemudian menunggu salat zuhur, baca Quran, lalu kemudian habis salat zuhur, baca Quran, lalu kemudian menunggu salat asar, habis asar, baca Quran, setelah itu nunggu untuk bukaan, habis maghrib, menunggu isya, baca Quran, lalu kemudian isya ke masjid untuk tarawih. Tidak ada beratnya sedikit pun. Setiap malam dia ke masjid, pulang dari tarawih baca Quran, baru dia habiskan risol dan bakwan yang dia tinggalkan di waktu maghrib. Untuk apa? Kabedahlah hari-hari kita terus dalam kebaikan. Itu namanya Ramadan berkah. Siapa yang kasih keberkahan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kalau sudah mengatakan barakna, kami berkahi, semua baik. Lihat tanah haram Makkah, Madinah. Kenapa kok terjaga begitu saja? Walaupun di dalamnya orang tidak dijamin bisa melakukan itu tanpa izin Allah, tapi terjaga karena izin Allah, diberkahi. Maka bagaimana cara dapat berkah dalam Ramadan? Bersahurlah karena Nabi yang tadi mengatakan bersahurlah, dalam sahurmu memunculkan keberkahan. Maka baik salah ni orang tahu. Aku sahur karena nabimu yang menyuruh kami, ya Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian sahur terbaik itu sunnahnya yang mendekati waktu imsak. Imsak yang sebenarnya itu adalah azan subuh, sedangkan bunyi sirine itu ihtiyat, untuk berhati-hati, ya. Tapi jangan bermain di waktu azan, karena itu sudah bermain di samping sumur, bisa-bisa masuk ke dalam sumur. Jadi cukupkan diri sebelum azan, dan jangan berpatokan dengan azan, karena bisa saja muazzin main tren, ya. Muazzin kagak baju sahur telat, kerja masjid telat gebang. Jangan patokan. Jadi patokannya ke imsak, ya. Lihat waktu subuh, 5 menit sebelum waktu subuh sebaiknya sudah berhenti. Nah, bagaimana sahur terbaik? Mendekati waktu subuh, ya. Rasulullah mengatakan, kulu washrabu iza sami'tu azana ummi maktum. Makan minumlah sahur ketika engkau dengar azan ummi maktum. Azan ummi maktum itu azan pertama. Dulu masa Nabi subuh itu 2 azan, 2 muazzin. Sebenarnya sunnah kita melakukan 2 kali azan, itu juga sunnah, ya. Jadi azan pertama kira-kira setengah jam sebelum azan Bilal bin Rabah. Rasulullah mengatakan berhentilah kalau sudah engkau dengar azan Bilal bin Rabah. Jadi interval waktunya itu ya sekitar setengah jam itu makan sahur. Jadi bangun jam 4 jangan sahur dulu, sembahyang dulu. Setengah jam, itu baru mulailah bersahur. Itu yang terbaik. Kemudian ta'jil al-fitr, disuruh mempercepat berbuka. Kalau saya rasa ini tidak perlu disuruh, kan? Karena memang dari pagi ciknya ada pray. Cuma Rasulullah SAW itu Masya Allah menyuruh untuk mempercepat berbuka, ya. Allah senang hambanya mempercepat berbuka, ya. Rasulullah mengatakan mazala ummati fi khair, umatku senantiasa di dalam kebaikan, ma ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur, selama mereka mempercepat berbuka dan memperlambat sahur. Jadi kebaikan itu duduknya di ketaatan, taat ketika berbuka, taat ketika sahur. Mempercepat berbuka bukan berbuka sebelum waktunya, tapi mempercepat berbuka adalah berbuka ketika sudah waktunya segera. Ketika sudah datang waktu segera berbuka. Oh, macet di jalan, dalam mobil sudah bunyi azan, jangan tunggu pulang ke rumah. Itu maksudnya. Jadi jangan ada bahasa kapre rumah, bacut kita buka di rumah, jangan. Di mobil langsung buka. Ya, apa yang baru dibeli tadi ya langsung buka. Oh, tidak ada apa-apa, untuk air untuk semprot kaca mobil kan ada apa? Apa ini? Jadi langsung berbuka. Itu maksudnya. Kemudian cara berbuka ikuti Nabi SAW. Bagaimana Nabi berbuka? Kebiasaan Nabi berbuka, kata Anas bin Malik, itu dengan kurma. Lalu ada yang mengatakan, ya wajarlah makanan Nabi dulu kurma. Pak, makanan Nabi dulu itu bukan kurma, makanan pokoknya. Makanan pokoknya gandum, dibuat dari roti-rotian, daging-dagingan. Nah, itu makanan pokok Nabi. Jadi kurma ternyata dipilih Nabi untuk menjadi makanan berbuka. Maka kita sekarang sudah mudah dapat kurma, ikuti Nabi, Pak, buka puasa dengan kurma.
Fa in lam takun, kalau tak ada kurma, hasawatin mimma, kata Anas bin Malik, baru Nabi meminum air. Jadi jangan minum air dulu, langsung dengan kurma. Waktu makan kurma itu di dalam hati ini, ya, karena Nabi-Mu ya Allah, ya, karena Nabi-Mu mengajarkan kami kurma, kami makan dengan kurma. Ya. Kenapa kurma, Pak? Saya baca beberapa keterangan artikel kenapa kurma. Ternyata kurma inilah mukjizat Nabi, ya, mengajarkan buka puasa dengan kurma. Karena kurma makanan yang paling cepat bisa menetralisir glukosa yang hilang selama 13 jam. Kita kan lemah, Pak. Kenapa lemah? Glukosa hilang 13 jam kita puasa, kan lemah sekali kita. Makanya kan badan hangat, makin asar makin hangat. Itu waktu asar itu kita sudah mulai nak nampak lagi tu, tak bisa membedakan lagi di mana isteri orang, mana isteri kita. Itu begitu bunyi azan asar tu, kita mulai nanya tu ke anak-anak, ni azan asar apa azan maghrib nak? Kata anak kita, hai ayah, ni azan asar. Kenapa mirip kalimah azan maghrib nak? Memang beda azan asar sama azan maghrib. Ini akibat apa, Mak? Kita lemah, glukosa kita hilang. Ternyata yang bisa menyebabkan langsung semangat kembali adalah kurma. Makanya orang kalau buka puasa dengan metode Nabi, Pak, itu salat maghrib, habis makan kurma baru dia minum sedikit air, kemudian dia memakan sesuatu yang lain sedikit, dia salatnya semangat. Padahal tadi nak nyangka seakan-akan tadi nyok detik tercampak ni kayaknya, tapi tidak. Salat maghrib berjamaah, pulang, lalu kemudian baru makan sedikit, lalu kemudian salat isya datang lagi jamaah, lalu kemudian salat tarawih kuat. Kenapa, Pak? Barakah pada petunjuk Nabi. Buka puasa dengan kurma, ya, buka puasa dengan mi caluk, langsung masuk mi caluk pertama. Itu habis buka puasa langsung, Pak, tertempel di dinding. Dia tanya sama suami, anak ajak tarawih. Angin dong, sudah berangin saya. Akhirnya suami juga kena buka dengan mi caluk, sama-sama berangin. Akan kamu angin dua, larang kamu angin dua. Maka buka dengan petunjuk Nabi SAW, buka dengan kurma. Lalu kemudian ada sedikit salah penempatan yang sering kita lakukan ketika makan dan minum untuk berbuka puasa. Itu bacaannya bismillah, ya, boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bukan Allahumma lakasum. Ini perlu dipegang baik-baik, banyak kamu tun dari SD kita tengok. Bukan salah doa, salah tempat. Akibat diajarkan doa buka puasa salah taruh, kita berbuka dengan Allahumma lakasumtu. Akibatnya sebulan tidak pernah baca bismillah ketika makan dan minum. Tidak ada hadis, tidak ada dalil yang lebih kuat daripada bismillah ketika makan dan minum. Jadi ketika kita makan kurma itu bacanya bismillah, kan Allahumma lakasumtu. Bismillah. Bismillah membuat syaitan tidak bisa menyentuh makanan kita. Setelah itu makan, bismillah, makan kurma, minum air sedikit. Barulah ad-du'a aqbul fitri, baru baca doa setelah berbuka. Jadi tempat Allahumma lakasum itu setelah berbuka, bukan ketika akan berbuka. Ini dari SD katalah. Nah, yang kali 50 puasa, sudah 50 kali puasa, gara-gara salah tempat, tak pernah baca bismillah waktu berbuka puasa. Bismillah itu dimanapun, kapanpun, tetap bismillah doa makan minum. Jadi kapan baca doa itu? Doa berbuka puasa setelah berbuka, habis minum air baru baca doa. Doanya ada beberapa versi, boleh diamalkan, Pak. Boleh Allahumma lakasumtu. Ada juga versi dari Abu Daud, Allahumma lakasumna wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada juga doa riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar, zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu semua boleh dibaca. Digabung silakan, lebih bagus. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Setelah itu sunnah berikutnya adalah membaca doa untuk pribadi, untuk keluarga. Jadi jangan langsung ditugam makanan di depan, Pak. Habis baca doa buka puasa, sabar dulu 1 menit. Berdoa lagi, Pak.
untuk pribadi. Tadi doa buka. Itu tempat mustajabah doa. Rasulullah yang mengatakannya, lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang sedang berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Orang yang sedang berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Bayangkan Pak, bisa saja 30 hari itu kita mungkin tidak pernah mengambil kesempatan ini. Padahal disuruh enakkan berdoa itu. Maka 1 menit setelah baca doa tadi, baca doa pribadi. Minta apapun Pak. Yang belum punya isteri, minta isteri. Yang sudah punya, sudah cukup. Yang belum punya suami, minta suami. Yang punya anak-anak pasukan bodrek semua, suruh Allah rubah akhlak mereka menjadi anak yang saleh. Yang punya suami tapi berbentuk Fir'aun, minta sama Allah agar Allah cabut cepat-cepat nyawa Fir'aun. Itu contoh Pak. Minta Pak, Masya Allah, tempat kabul doa. Kita sering sekali Pak, ada 3 tempat mustajabah doa, kita sering tak doa. Padahal sekali kita panjatkan dikabulkan Allah. Kapan yang paling sering kita tinggalkan? Yang sering terjadi di kita tapi sering kita tinggalkan. Ketika hujan turun, kita tak berdoa. Padahal itu turunnya hujan beserta dengan rahmat. Itu tempat mustajabah doa. Turun hujan minta doa. Minta apa saja. Kemudian antara azan dan iqamah, yang tempat mustajabah doa. Jadi jangan bicara di antara azan dan iqamah. Dan kalau disuruh pilih antara zikir dan doa, tinggalkan zikir, utamakan doa. Dari mulai azan itu Pak, angkat tangan, memintalah. Itu tempat mustajabah doa, bainal azan wal iqamah, kata Nabi SAW. Ini kita kan kadang-kadang ada dikasih kesempatan. Ini siapa yang datang di jam ini langsung lulus ya, kata panitia. Di situ kita seharusnya harus datang. Dan yang ketiga, ya ini ketika berbuka puasa, orang tidak mengambil kesempatan untuk berdoa. Makanya rubah kebiasaan, habis Allah malakasum itu langsung makanan. Jangan dulu, tahan dulu 1 menit. Minta apapun, insya Allah dikabulkan Allah. Oh Ustaz, sudah saya berdoa 30 tahun, tidak pernah saya dikasih kaya. Ingat Pak, kabulnya Allah itu versi Allah, bukan versi kita. Kalau Allah menganggap kamu sebaiknya memang miskin, karena kalau kamu kaya, kamu bertambah palismu, misal begitu. Contoh kan? Jadi tidak dikaya-kayakan. Ada orang yang bagusnya kaya karena Allah memberikan. Ini kalau kamu kaya bermanfaat untuk orang banyak, diberikan kaya oleh Allah. Maka habis berdoa, biarkan Allah yang menentukan. Wajah kita kurang tampan, jangan minta tampan. Oh kita minta tampan, tidak dikasih juga, biarkan Allah. Karena mungkin Allah mengatakan kamu bagusnya tak usah tampan. Menjino mentang laginya rupa ke kok le cewek ke. Sekarang saja begitu saja perawakanmu, kamu sudah jadi playboy, apalagi kamu tampan, maka tidak dikasih tampan Pak, malah dibenturkan lagi dengan dinding, ditabrak dengan truk, segala macam. Le desya, biar tidak banyak dosa. Maka biarkan Allah yang menentukan. Kita yang penting minta, tapi doa kita tetap dikabulkan. Cara kabulkannya begitu. Dan berikutnya, taftir shaimin, selama Ramadan itu disuruh memperbanyak memberi makanan orang berbuka puasa. Ada apa Pak? Pertama, sedekah dalam Ramadan itu pahalanya melebihi pahala-pahala di luar Ramadan. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ini Allah yang mengatakan, kullu amali ibnu Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu dikali lipatkan oleh Allah, illa siyam, kecuali bulan Ramadan. As-sawmu li, Ramadan itu milikku, wa ana ajzi bihi, langsung aku yang membalasnya, kata Allah. Jadi sudah langsung turun tangan Allah untuk membalas semua kebaikan hamba, khusus Ramadan. Yang lain ikuti peraturan, kayak mana yang diatur antara 10 sampai 700 kali lipat. Jadi ini kesempatan besar. Makanya sedekah Ramadan itu berkali lipat, suka-suka Allah. Kalau Allah vonis surga, makanya kesempatan dalam Ramadan itu mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Karena orang awam itu melihat Ramadan itu pendamang. Orang awam melihat Ramadan, ya alhamdulillah, ketuk Ramadannya insya-Allah 10 kali lipat dari penjualan biasa ni dapat insya-Allah. Maka apa yang terjadi Pak? Itu diturunkan barang dari Medan, dari mana-mana, dari Bukit Tinggi, dari Pupu Pak, penuh kedai. Itu dalam Ramadan, dalam kedai tak keluar-keluar. Tarawih tak pernah datang. Kenapa? Menunggu orang pulang tarawih, jangan sampai terlambat dia buka kedainya. Akibatnya apa? Dia gagalkan Ramadannya. Dia dapat uang puluhan kali lipat. Habis Ramadan, uang habis Ramadan tak makbul.
Bukan tak boleh jualan. Jangan lupa Ramadan itu bulan mengeluarkan harta. Maka sedekah banyak-banyak. Itu makanya memberi makan orang berbuka puasa dapat pahala sedekah. Kemudian dapat pahala puasa orang itu diambil oleh Allah, dicampakkan ke dalam catatan amal kita tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Maka tidak perlu besar-besar, Pak. Kita kasih sedekah ke masjid. Ini saya kurma. Pokoknya selama 30 hari saya kasih kurma. Dikasihnya Pak sekitar 30 kilo. Ada 50 orang buka puasa di masjid. Satu orang makan satu kurma. Satu kurma dimakan, itu pahalanya milik kita tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi istilahnya copy paste. Copy paste. Itu hebatnya orang memberi makan. Apapun, walaupun sederhana, kalau dimakan tetap dapat pahala untuk orang yang memberi makan. Teh kita kasih, Pak. Saya tanggung teh untuk buka puasa selama Ramadan. Itu pahalanya untuk kita. Dia makan kurma, dia minum teh, semua pahala untuk kita. Lalu ada yang bilang, Ustaz, tapi kan saya udah kasih tidak dimakan punya saya. Sampai tarawih saya lihat masih terjagang punya saya di. Terjagangnya apa lah bahasa Malaysianya? Masih terjagang begitu, Pak. Masih tidak ada disentuh-sentuhnya. Ya kayak mana dia mau sentuh? Bapak kasihnya risol murahan. Tidak ada udang mati satu pun. Tepung semua di dalam. Membawang sini. Kita sengaja cari untuk ke masjid yang murah-murah 500. Risol, Pak, begitu dibuka kulit, dibuka lagi kulit. Tak ada isinya. Kasih, tapi model begitu mana dimakan orang, ditandai orang, panitia saja tandai. Kata panitia kaji, Romat tunjuk dia tinggal kurang ajar dah. Kasih timpan, kelapaknya di ujung cuma ada. Kita kebetulan makannya dari ujung sini, nak ketemu. Ini model jok bororong, Pak. Bororong 500. Waktu dekat angin keluar. Angin keluar. Tak ada keluar sedikit pun gula merahnya, tak ada keluar. Yang model, mana ada makan orang. Kalau mau dimakan orang, Pak, beri yang terbaik, pahala mereka untuk kita. Kasih risol premium, Pak. Begitu dibuka langsung keluar mengalir mayonaise. Mengalir tu keluar tu itik manok dalamnya. Makanya banyak-banyak beri makan orang berbuka. Kirimkan paket-paket kita, Pak, ke rumah-rumah fakir miskin. Setiap kali mereka berbuka 5 orang dalam satu rumah, Masya Allah, seluruh pahalanya untuk kita. Curi pahala orang sebanyak-banyaknya, maka kirim makanan berbuka. Ini yang mau wakaf tadi telah diumumkan. Yang mau wakaf Ramadan saatnya wakaf yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah lihat, Masya Allah, ini sudah ada yang wakaf, Pak. Semoga Allah pelihara sampai ke akhirat. Mudah-mudahan jadi jembatan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tinggal mungkin disambung sedikit lagi, mungkin apa yang perlu kamar mandi perempuan saatnya, Pak, habiskan harta Bapak. Sering saya kasih tahu ibu-ibu paling banyak simpan emas. Saya bilang sama ibu jual satu manyam saja untuk Ramadan. Satu manyam 4 juta, Mak. Untuk apa ibu-ibu simpan emas banyak-banyak sampai 50 manyam? 50 manyam sudah 200 juta. Ibu meninggal, itu harta suami berapa dapat? Harta ibu berapa dapat jatah warisan suami? Kalau ada anak 1/4. Kalau tak ada anak, setengah untuk suami dari harta isteri. Untuk apa digunakan 100 juta itu? Semua ibu-ibu jawab, "Mekawin lagi, Ustaz." Yang kenyang orang. Ini waktu hidup bilang jangan mekawin dong. Kalau kawin begini. Ternyata setelah meninggal suaminya kawin lain, modalnya dari istri. Makanya jual, sedekahkan dalam Ramadan. Habis-habisan, Pak. Nabi itu habis-habisan dalam Ramadan. Ayyaman ma'dudat, kata Allah. Ramadan itu cuma terbatas waktunya, tidak banyak. Kalau itu kan bahasa Allah, ayyaman ma'dudat. Kalau kita buat spanduk hari ini, apa Pak kita buat? Buruan, waktu terbatas. Buruan, promo terbatas. Ini bahasa Allah, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu terbatas. Kan tidak perlu Allah bilang itu, kecuali ingin mengumumkan berlombalah dalam Ramadan. Berlombalah. Ini contoh, ya. Jadi sedekah banyak-banyak. Keluarkan harta. Baik ke Pak, apa yang kita makan? Larinya ke mana? Septic tank. Apa yang Bapak makan, minum, semua kita lari ke septic tank. Apa yang kita beli hari ini, kita pakai ini, kita pakai itu. Meninggal kita tersangkut di lemari, Pak. Ujung-ujungnya diambil oleh anak kita, dijadikan lap keset kaki di depan kamar mandi.
Itu ada anak kita, Pak, kita sudah meninggal sudah setahun. Itu anak kita mengatakan sama mamaknya itu, dia cerita, "Cik kacau cik, hanya lu dalam ayah kau cukup le dalam lemari. Coba ambil tu celana dalam ayah kau banyak dalam lemari. Coba kita gabung-gabung, kita jahit-jahit, nanti bisa kita taruh itu alas meja. Ini model jadi alas meja." Atau ditaruh, diambil untuk pegang panci panas, enggak pakai lu dalam layar. Jangan banyak-banyak simpan harta. Harta sejati itu apa yang engkau sedekahkan, kata Nabi. Engkau sedekahkan untuk Allah, ambil kembali di akhirat. Yang lain semuanya hangus. Jadi jangan buat konsep orang awam dalam kepala bahwa Ramadan bulan mitapeng. Terakhir, kemudian perbanyak membaca Quran. Ini kalau bisa khatam berkali-kali, Bapak Ibu. Berkali-kali. Imam Syafi'i dalam kitab Siyar A'lamin Nubala 60 kali khatam. 60 kali khatam. Bayangkan. Kita sekalipun tak khatam, malu sekali kita. Malu sekali. Berkhatam berkali-kali. Kemudian sunnah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Sunnah i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Nah, i'tikaf Nabi itu kan dari masuk malam 20 keluar subuh hari raya. Kita kan tak bisa begitu, Pak. Kecuali yang pensiun-pensiun, ikutlah Nabi sempurna yang sudah pensiun. Tapi yang masih ada kegiatan wajib kerja, jangan sampai i'tikaf di masjid nak kerja-kerja kemudian diiktikafkan oleh kantor. I'tikaf lagi. Jadi jangan sampai begitu pula. Tapi kalau bisa beriktikaf, kalau bisa. Tapi bukan bermakna Lailatul Qadar didapatkan hanya orang iktikaf. Di rumah kita ibadah pun tetap bisa dapat Lailatul Qadar seandainya kita tidak bisa iktikaf. Dan sebagai penutup, isteri kalau mau iktikaf boleh, karena isteri Nabi beriktikaf, tapi wajib izin suami. Wajib izin suami. Jadi jangan sampai isteri yang nekat iktikaf tanpa izin suami. Jangan sampai pulang-pulang suami sudah iktikaf di rumah yang lain. Nah, itu